Alhamdulillah sehat. Gimana kabar kakak ini? Sehat juga, alhamdulillah. Nah, mumpung kita lagi ngumpul, gimana kalau kita membahas kasus yang lagi viral? Tahu nggak kasus Harvey Muiz itu yang sekarang tuh lagi di pengadilan loh kasusnya? Tahu nggak Mei? Kalau menurut Mei ya, itu sih sebenarnya karena kontrol manajemen dari PT Timahnya sendiri tuh yang kurang baik sih. Jadi sehingga tuh ada tuh beritanya yang bilang kalau jaksa juga sampai heran kenapa smelternya Harvey Muiz itu yang paling mahal tapi PT Timah tetap mau. Aneh ya kan? Iya aneh sih. Nah kalau menurut Nazli sih ini karena adanya kesempatan terus kurangnya kontrol dari PT Timah itu makanya bisa jadi kayak gini. Itulah kontrol perusahaan tuh penting banget ya karena lemahnya monitoring menyebabkan turunnya kinerja perusahaan sehingga menciptakan peluang terjadinya fraud. Paper dari Oatley Di tahun 1995 judulnya pengendalian manajemen. Nah, yang mana menurut Oatley ini dia bilang proses pengendalian manajemen dirancang untuk memastikan bahwa pekerjaan sehari-hari yang dilakukan oleh semua SDM yang ada di perusahaan itu harus laras demi mencapai tujuan organisasi. Nah, iya Kak. Ini pakai metode penelitian studi literatur yang mengulas dari beberapa ahli tentang pengendalian manajemen itu. Dari tahun ke tahun diulas bagaimana perkembangan teori pengendalian manajemen. Terus di salah satu yang pendapat terkenal juga ibu manajemen modern ini yaitu Mary Parker oleh tahun 1986. Katanya si manajer itu juga nggak cuma mengendalikan satu orang aja, tapi harus adanya hubungan timbal balik antara individu si manajer dan sekelompok untuk mencapai tujuan kepentingan perusahaan tersebut. Ada juga pendapat lain dari Profesor Harvard University nih, Bapak Robert Newton Anthony di tahun 1975. Nah, dia bilang katanya pengendalian manajemen itu hal yang harus disandingkan dengan perencanaan strategis dan pengendalian operasional. Katanya ciri nyata dari penelitian itu berfokus terhadap masalah dari perusahaan sih Pak. Dan lagi ya, penelitian ini susun kerangka kerja yang akan memetakan pengendalian manajemen menurut penelitian dari Scott pada tahun 1981. Perkembangan teori organisasi menggunakan dua dimensi. Nah benar, berbagai penelitian dari paper ini tuh tentang manajemen control system, tapi fokusnya itu ke arah manajerial loh. Dari paper ini juga dijelaskan bahwa akuntansi menjadi elemen penting nih dari pengendalian manajemen, bener kan? Nah, karena menurut penelitian dari Orley ini, topik pengendalian manajemen menjanjikan ide yang berintegrasi yang kuat untuk memberikan fokus yang sangat praktis untuk dikembangkan dalam disiplin ilmu lain. Jadi tidak sepenuhnya berfokus pada ilmu akuntansi. Itu kan bagus ya Kak. Bagus tuh. Nah, dalam ini juga memperdalam penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya tentang pengendalian manajemen sehingga kita tuh tahu nih bagaimana perkembangan dari pengendalian manajemen dari tahun ke tahun. Tapi di sini juga lihat bahwasanya paper ini banyaknya itu di teori. Terus kan, Mei juga lihat ya di dalam paper ini tuh ada tuh bahas tentang metode balance scorecard yang baru dikembangkan di beberapa perusahaan di tahun 1995. Kan dimana bertolak belakang banget ya dengan penggunaan balance scorecard yang telah digunakan secara masif nih saat ini di beberapa perusahaan. Topiknya menarik ya. Sebenarnya menarik. Kalau kita lanjut panjang lebih ya kan. Nah, iya nanti kita atur aja jadwalnya. Mau Mei juga mau banget. Sini dulu. Review. Dah. Dah.